Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, pada saat ini kita akan membicarakan tentang hijrahnya kaum muslimin ke negara Habasyah. Dalam video ini kita akan mengetahui berapa banyak orang-orang mukmin yang hijrah ke Habasyah pertama kali dan berapa orang mukmin yang hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya, dan siapa nama delegasi dari orang-orang kafir Quraisy untuk menjemput paksa kaum muslimin di negara Habasyah. Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an, Ya Rabbana anfa'na bi barakatil Qur'an. Dikisahkan dalam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaum muslimin selalu mendapatkan tekanan dan penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Siksaan demi siksaan terus dilakukan oleh orang-orang Quraisy pada kaum muslimin yang lemah. Lebih-lebih ketika pada pertengahan tahun kelima, siksaan orang-orang Quraisy semakin keras. Melihat kekejaman orang-orang kafir Quraisy semakin menjadi-jadi, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Habasyah, karena beliau tahu bahwa Raja Najasyi terkenal adil, tidak akan ada yang teraniaya di sisinya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari kenabian, dikisahkan mereka yang hijrah pertama kali ke Habasyah berjumlah 12 laki-laki dan 6 perempuan yang dipimpin oleh Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua pergi dari Mekah ke Habasyah dengan mengendap-endap. Di malam hari mereka menuju pinggir pantai biar tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Ketika orang-orang kafir Quraisy tahu ada yang pergi hijrah ke Habasyah, mereka semua mengejar, tapi sudah terlambat karena orang-orang mukmin sudah berlayar jauh menuju Habasyah. Diceritakan pada bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Masjidil Haram, dan di sana banyak orang-orang Quraisy sedang duduk-duduk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan surat An-Najm. Mendengar Quran yang dibacakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka semua kagum. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat terakhir, maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Mereka pun semua sujud. Ketika sujudnya orang-orang Quraisy didengar orang-orang muslimin yang ada di Habasyah, mereka semua mengira orang-orang kafir Quraisy pada masuk Islam. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Akan tetapi ketika mereka semua sampai ke Mekah, mereka mendapatkan siksaan yang lebih kejam dari orang-orang kafir Quraisy. Melihat hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya untuk hijrah ke Habasyah yang kedua kalinya. Hijrah yang kedua ini diikuti oleh 83 orang laki-laki dan 18 orang wanita. Melihat orang-orang mukmin banyak yang hijrah ke Habasyah dan mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, maka mereka mengutus 2 orang yang terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Kemudian mereka berdua pergi ke Habasyah dengan membawa banyak hadiah untuk Raja Najasyi, dengan harapan supaya Raja Najasyi mau menyerahkan orang-orang mukmin kepada mereka.
Mereka membuat siasat yang dengan cara menemui para uskup dahulu, supaya para uskup mau membantu untuk mempengaruhi Raja Najasyi. Setelah para uskup mendapatkan hadiah dari orang-orang kafir Quraisy, maka para uskup akhirnya setuju dan mereka berangkat menemui Raja Najasyi. Setelah mereka ketemu Raja Najasyi, mereka menyerahkan hadiah. Setelah itu mereka berkata kepada Raja, "Wahai Tuan Raja, sebenarnya ada orang bodoh yang datang di negara Tuan. Mereka telah memecah belah agama kaumnya dan juga tidak masuk pada agama Tuan. Mereka menciptakan agama sendiri. Maka kami diutus oleh pembesar kami untuk menemui Tuan, agar Tuan mau mengembalikan mereka pada kaum kami." Dengar pemaparan dari kaum kafir Quraisy dan para uskup, maka sang raja memanggil orang-orang mukmin untuk menghadapnya, guna untuk memperoleh penjelasan dari mereka. Setelah para muhajirin itu berada di hadapan raja, maka raja bertanya, "Macam apakah agama kalian? Dan karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak mau masuk agama kami." Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara yang mewakili orang-orang mukmin menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutus persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Itulah gambaran kehidupan kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang Rasul dari kalangan kami sendiri, yang sudah kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya. Dan setelah kami mengikutinya, kaum kami memusuhi kami, menyiksa dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami pada penyembahan berhala tanpa diperbolehkan menyembah Allah. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa oleh Rasulnya?" tanya Najasyi. "Ya Tuan Raja," jawab Ja'far, "kalau begitu bacakanlah padaku." Lalu Ja'far membacakan awal surat Maryam. Tatkala dibacakan kepada mereka, sungguh Raja Najasyi dan para uskup menangis, air matanya sampai membasahi jenggotnya. Kemudian Raja Najasyi berkata, "Sesungguhnya ini dan apa yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu cahaya yang sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah kalian berdua," kata Najasyi kepada kedua utusan kaum kafir Quraisy, "saya tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan saya akan melindungi mereka sampai kapanpun." Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, itulah sejarah hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah. Semoga dengan kita mengetahui sejarah tersebut dapat menambah keimanan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin 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 ya robbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.